bagi seorang anak. Seorang anak wajib menuntut dirinya untuk semaksimal mungkin bakti sama orang tua, karena itu pintu kebahagiaan dia, saudara. Mau kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, seorang anak wajib nuntut dirinya untuk bakti sama orang tua. Tapi di sisi lain, kita sebagai orang tua juga mesti jadi orang tua yang baik. Kata Nabi, Allah merahmati orang tua yang a'ana waladahu alal bir, yang bantuin anaknya dalam bakti. Gak usah terlalu nuntut, banyak memaklumi. Sebagaimana kita dulu jadi anak banyak dimaklumin sama orang tua kita. Pas kita jadi orang tua juga maklumin anak kita. Jadi di satu sisi kita sebagai orang tua berusaha jadi orang tua yang baik, yang banyak maklumin, supaya anak ini dapat ridho kita. Begitu itu anak dapat ridho kita, besok birahmatih wa yu'id alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafa'ana wa nafahatih في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما 3 نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها إلى آخر ما قال. Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah karya Abuya As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya etika, adab, akhlak kepada orang tua. Di sini Abu Yazid Muhammad mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kata Rasulullah, suatu saat ada 3 orang yang lagi berjalan. Ketika 3 orang ini berjalan, akhadhahumul matar, akhirnya mereka kehujanan. Gara-gara kehujanan, yang cerita Rasulullah nih, Bu, ini cerita bukan asal cerita, tapi yang cerita langsung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diriwayatkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, nggak main-main. Nah, ketika bertiga lagi berjalan, tahu-tahu kehujanan, famalu ila gharin fil jabal, akhirnya mereka masuk ke goa di sebuah gunung. Begitu lagi masuk ke goa, akhirnya tahu-tahu fanhattat ala fami gharihim sakhratun minal jabal faatbagat alaihim. Yang namanya gunung di Arab itu kan gunungnya gunung batu, Bu. Begitu mereka masuk ke goa, tahu-tahu ada batu besar, sakhrah. Batu besar gelinding dari atas gunung, itu batu nutupin mulut goa. Jadi lagi di dalam goa, goanya ketutupan batu besar. Sehingga mereka nggak bisa keluar. Ini bayangin nih, di dalam goa nggak ada bekal makan, udara seadanya. Tahu-tahu ketutup batu gede tuh goa. Yang mana kekuatan mereka bertiga nggak mungkin buat geser batu tersebut. Saya mau tanya, kira-kira kalau terjebak dalam goa begitu, bertiga, nggak ada bekal makan, kalau lama-lama nggak keluar, mati apa kagak? Oh, bahaya, ini udah antara hidup dan mati nih, pertaruhannya antara hidup dan mati. Singkat cerita, begitu mereka bertiga di dalam goa, bingung nih apa yang mesti kita kerjain nih. Ini kita kejebak di dalam, apa yang mesti kita lakuin? Faqala ba'dhum li ba'd, mereka saling mengatakan satu sama lain, unduru a'malan amiltumuha lillah salihatan fad'ullaha biha la'allahu yafrujuha. Ya.
Kata mereka, coba lihat amal soleh apa yang pernah kalian lakukan. Maka minta kepada Allah dengan keberkahan amal soleh tersebut. Barangkali dengan keberkahan amal soleh yang kita pernah kerjakan, kita minta sama Allah dengan keberkahan amal soleh tersebut, ini kesulitan yang sedang kita hadapi diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu. Ini hadisnya panjang nih Bu, panjang hadisnya. Kalau saya baca hadisnya satu persatu, ini kesian ibu-ibu udah pada lemes, udah pada lapar. Lanjut apa jangan? Lanjut. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul. Saya mau dengar dulu semangatnya, semua angkat tangannya, takbir. Shallu ala nabi. Yang nggak pakai reksona angkat tangannya jangan tinggi-tinggi. Kalau ngaji di Petamburan belum takbir nggak sah Bu. Betul. Nah, kalau udah takbir jin-jin yang bikin ngantuk hilang semua insya Allah. Lanjut. Shallu ala nabi. Hadisnya panjang. Ada 3 orang. Masing-masing punya amal soleh. Di antaranya yang pertama, ini laki-laki, dia pernah suka sama satu perempuan, cinta mati, sampai pada satu keadaan dia hanya berduaan dengan perempuan tersebut. Nggak ada yang menghalangi dia untuk berzina dengan perempuan tersebut. Hanya dia berdua dan nggak ada orang yang lihat. Yang tahu ketika itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena dia punya iman, udah berduaan di depan mata, nggak ada penghalang, rasa takutnya kepada Allah membuat dia untuk nggak berzina. Dia urungkan niat untuk berzina, saudara. Ini tarkul maksiyah, yang namanya ninggalin maksiat itu salah satu bentuk amal soleh Bu. Amal soleh itu bukan cuma sholat doang, bukan cuma ibadah doang. Di antara amal soleh yang paling afdol tarkul ma'asi, ninggalkan maksi. Nggak main-main pahalanya itu. Akhirnya diminta, ya Allah ya Rabb, berkat saya pernah ninggalin zina ya Allah, maka lapangkan gua ini ya Allah. Akhirnya diijabah doanya sama Allah Ta'ala. Bergeser sedikit itu batu, tapi mereka belum bisa keluar. Bergeser dikit. Ini kalau zaman sekarang ini bisa dibilang khurafat ini cerita. Bisa dibilang khayal, padahal yang nyeritain ini Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya nggak kalau Nabi yang cerita? Yakin? Walaupun ajaib nih, percaya? Alhamdulillah, karena yang cerita Nabi nggak mungkin bohong Bu, betul Bu ya? Akhirnya satunya lagi juga begitu, dia menjalankan amanat, panjang ceritanya. Ya Allah ya Rabb, karena berkat saya menjalankan amanat, titipan orang dijaga betul, ditunaikan amanat sebagaimana mestinya. Kalau memang itu amal soleh yang kau ridhai ya Allah ya Rabb, maka berikan kelapangan untuk kami. Akhirnya lagi-lagi diijabah sama Allah Ta'ala, dilapangin sedikit tuh ya batunya, goanya ada lapang sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Nah salah satunya mintanya begini, ya Allah ya Rabb, innahu kana li walidan syaikhan kabiran ya Allah, saya punya orang tua ya Allah, bapak ibu saya udah tua ya Allah, dan saya juga punya anak-anak masih kecil ya Allah. Saya setiap hari ya Allah, kalau lagi datang ke peternakan, saya memerah susu dari kambing-kambing. Setiap saya merah susu, saya bawa hasil susu perahan, pulang ke rumah, selalu yang saya kasih orang tua dulu sebelum anak saya. Jadi orang tua dulu yang saya kasih sebelum anak saya. Sampai suatu hari, ya Allah ya Rabb, saya kesorean. Begitu saya pulang habis merah susu, bapak ibu saya udah tidur ya Allah ya Rabb. Ini udah kesorean, ini udah kemalaman. Ketika itu bapak ibunya udah tidur, wa akrahu an uqidhuma min naumihima. Saya mau bangunin orang tua lagi tidur kagak enak, takut keganggu tidurnya. Wa akrahu an abda'a bis-sibyati qablahuma. Saya mau mulai ngasih anak saya dulu, saya nggak mau. Biasanya saya ngeduluin orang tua dulu baru anak saya. Padahal saat itu wasibyatu yatadhaghawna 'inda qadamai. Itu ketika itu tuh karena udah malam, anak saya udah ngerengek kelaparan di kaki saya. Jadi anak saya udah pada ngerengek kelaparan, yatadhaghawna, udah di kaki ngerengek. Dia udah kelaparan. Tapi saya nggak mau.
Saya udah biasa kalau bawa susunya anak saya dulu, saya orang tua dulu saya kasih. Baru anak saya mau ngejaga ini. Falam yazal dzalika da'bi wa da'buhum hatta tala'al fajr, dan itu kebiasaan berlangsung, saudara, tetap dipertahankan sampai terbit fajar, sampai datang waktu subuh. Pas waktu subuh, orang tuanya bangun, baru dikasih susunya ke orang tua, habis itu baru dikasih ke anaknya. Alhamdulillah. Saya mau tanya, Bu, ini anak begini luar biasa nggak? Dahsyat apa kagak? Insya Allah yang di sini yang begitu masih banyak, insya Allah. Amin ya Rabbal. Langsung dia minta, ya Allah ya Rabb, fa in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj lana furjah nara minhas sama. Ya Allah, kalau engkau tahu ya Allah, aku lakukan itu betul-betul karena mengharapkan ridha-Mu ya Allah, maka berikan kami kelapangan sehingga kami bisa ngelihat langit. Maksudnya sehingga kami bisa keluar dari goa ini, saudara. Dia minta sama Allah dengan keberkahan baktinya sama orang tuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dia diminta demikian, langsung kontan, doanya dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Fa farajallahu lahum furjatan hatta yaruna minhas sama. Dari situ Allah lapangkan, kebuka itu goa sehingga mereka bisa ngelihat langit, bisa keluar lagi dengan berkat bakti sama orang tua. Alhamdulillah. Bu, ini kisah ajaib nggak? Percaya? Yakin? Kenapa kita percaya yakin walaupun ajaib? Karena yang cerita adalah Nabi, dan ini yang disebut karomah wali. Ini yang diceritakan oleh Nabi, bukan Rasul. Yang Rasulullah ceritakan ini bukan Nabi dia. Dia bukan Rasul. Kalau Nabi, Rasul punya mukjizat. Ini yang diceritakan orang soleh. Yang satu jaga amanat, yang satu ninggalin zina, yang satu bakti sama orang tua. Karena dia orang soleh, Allah timbulkan keajaiban pada dirinya. Itu yang disebut dengan Ini hadis yang pertama. Dari hadis ini kita bisa belajar, karomah itu ada, fakta, nyata. Dan Allah maha mampu buat ngasih keajaiban pada hambanya, saudara. Yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran, kalau mau jadi orang yang doanya gobul, bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua, gobul doanya. Maka Bapak Ibu kalau besok ngelihat ada anak yang Masya Allah sama orang tuanya, minta doa sama dia. Karena Nabi nyeritain sendiri, ada anak luar biasa sama orang tuanya, Allah bikin doanya tokcer, gobul, diijabah. Maka kalau kita ngerasa kok doa-doa kita kurang diijabah ya, lama ya, nggak dijawab-jawab ya doa kita. Kok nggak ada jawaban atas doa-doa kita panjatkan? Tingkatin tensi baktinya sama orang tua. Begitu ditingkatin tensi baktinya sama orang tua, doa-doanya diijabah sama Allah Subhanahu. Makanya kita lihat banyak wali-wali besar yang jadi wali top, doanya diijabah karena baktinya sama orang tuanya. Di antaranya siapa? Habib Umar bin Hud Al-Attas. Ini mungkin di sini banyak ibu-ibu yang ngalamin Habib Umar bin Hud. Itu Habib Umar bin Hud Cipayung luar biasa, min kibar al-auliya, terkenal. Sampai orang non muslim pun datang minta doa. Non muslim datang minta doa sama Habib Umar bin Hud, saking yakinnya sama doa beliau. Kenapa Habib Umar jadi begitu? Gara-gara baktinya sama ibunya. Habib Soleh Tanggul terkenal doanya kayak geledek. Kalau doa diijabah langsung, nyamber doanya kayak geledek. Kenapa? Baktinya sama orang tua. Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi sahibul maulid. Habib Ali Habsyi itu sahibul maulid ya. Itu luar biasa. Dia baktinya sama ibunya luar biasa. Ibunya perempuan solehah juga, makanya anaknya ke Habib Ali Habsyi. Kalau ibunya main TikTok nggak jadi ke Habib Ali Habsyi anaknya. Kalau ibunya kerjaannya scroll video short mulu, nggak ngajak anaknya baca Quran, nggak ngajak anaknya sholat berjamaah, ibunya nggak tahajud ngedoain, nggak bakal jadi ke Habib Ali Habsyi anaknya, saudara. Jadi jangan juga nyalain anak mulu, ibunya juga mesti introspeksi diri, bapaknya juga mesti introspeksi diri, betul apa kagak? Karena buah kagak jatuh jauh dari ibunya tukang main TikTok, anaknya juga main, itu tahu saudara. Habib Ali Habsyi salah satu kenapa jadi Habib Ali Habsyi, yang maulidnya dibaca puluhan juta orang di mana-mana. Saya datang sampai ke Papua, ada orang baca maulid Habib Ali Habsyi. Saya ke ujung Indonesia Barat, ke Aceh, ada orang baca maulid Habib Ali Habsyi, saudara. Padahal Habib Alinya di Seun. Itu hall Habib Ali Habsyi yang hadir jutaan orang tiap tahun, nggak pakai mobilisasi.
Uang nggak pakai dipromosiin macam-macam, nggak pakai penggerakan massa, nggak pakai. Habib Ali Habsyi itu saudara. Orang datang terdorong dari hatinya buat hadir, jutaan orang ngeluarin biaya, desek-desekan, nginep. Bagaimana sosok Habib Ali Habsyi? Itu kata Habib Ali Habsyi, selama ibu saya masih hidup, saya nggak ngerasa saya punya harta. Dia punya segala-galanya. Tapi kata dia, selama ibu saya masih hidup, saya dan apa yang saya punya semuanya punya ibu saya. Saya nggak ngerasa saya punya harta selama ibu saya masih hidup, saudara. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya doanya gobul, makanya karyanya berkah, berkat baktinya kepada orang tua, saudara. Maka dari hadis ini kita bisa ngambil pelajaran, kalau mau doa tokcer, doa manjur, doa gobul, salah satu amalan yang paling utama adalah bakti sama kedua orang tua. Nah, besok-besok kalau ngelihat ada orang baik sama orang tuanya, minta doa sama dia. Ibu ada sulitan, ada hajat, minta doa sama dia, saudara. Walaupun dia bukan ulama, walaupun dia bukan tokoh terkenal, tapi dia bakti sama orang tuanya, minta doa sama dia, saudara. Kalau orang yang bakti sama orang tua ngedoain buat orang lain aja gobul, apalagi doa buat dirinya sendiri, saudara. Bakal lebih diijabah lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi, sebagaimana kita jelaskan, kesempatan bakti itu bukan hanya ketika orang tua masih hidup, termasuk ketika orang tua kita sudah meninggal. Alhamdulillah. Jelas atau tidak? Kemudian diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini apa? Pelajaran yang kita ambil diantaranya, ibu-ibu sekalian, dari hadis ini kita bisa ngambil pelajaran bahwasanya Allahumma shalli ala Muhammad, termasuk cara doa yang baik bagaimana? Doa tawassul dengan amal soleh. Ini diantara bentuk tawassul yang disepakati. Ampe Wahabi pun yang terkenal anti tawassul, kalau tawassul yang model begini mereka nerima mau nggak mau. Ini tawassul muttafaqun alaih, saudara. Ampe Wahabi pun kalau tawassul yang model begini nerima. Tawassul bagaimana? Tawassul dengan amal soleh, itu masyru'. Bagaimana tawassul dengan amal soleh, Habib? Tadi itu. Yang satu tawassul, ya Allah berkat saya pernah ninggalin zina. Yang satu tawassul, ya Allah berkat saya bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua amal soleh itu bukan? Amal soleh. Yang satu, ya Allah berkat saya jaga amanat. Jaga amanat amal soleh atau bukan? Amal soleh. Berkat amal soleh minta hajatnya digobulin. Ini salah satu cara doa yang manjur. Jadi ibu-ibu biasain Bu, ini ada cara doa yang bagus nih, manjur. Kalau habis kita berbuat amal soleh, minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, manakala engkau mengetahui amal soleh ini mengharapkan ridho-Mu ya Allah, maka berikan hajat hamba ini berkat amal soleh tersebut. Ibu habis baca Quran nih, selesai baca Quran, ya Allah ya Rabb, berkat baca Quran ini ya Allah ya Rabb, jadikan anak-anak hamba orang-orang yang soleh, jadikan mereka ahli Quran. Itu tawassul dengan amal soleh. Itu salah satu cara doa yang bagus. Ibu habis sedekah nih ngasih sedekah, ya Allah ya Rabb, berkat sedekah ini ya Rabb, sembuhkan penyakit hamba ya Allah, senangkan hati hamba ya Allah, bahagiakan hamba dunia akhirat, panjangkan umur hamba ya Allah, berikan hamba wafat dalam keadaan husnul. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Kita hadir majelis nih, hadir majelis amal soleh bukan? Amal soleh, majelis ilmu itu min afdhalil qurubat, termasuk bentuk ketaatan yang paling afdal. Begitu selesai hadir majelis, jangan ngambang begitu aja. Pulang hadir majelis ngomongin orang. Beb Hanif pakai telat tadi datangnya lagi. Emang kebiasaan begitu tuh. Begini mau berkah ilmunya, guru diomongin, saudara. Jangan ngerumpi, sibuk. Tadi keluarganya Habib begini. Pulang majelis bawa bala ente. Sayang, ente habis melakukan amal soleh. Amal soleh itu bisa jadi salah satu perantara doa kita dijabah sama Allah. Begitu pulang dari majelis, di gerbang sambil jalan, tangannya begini, ya Allah, berkat habis hadir majelis di Petamburan, hamba punya hajat, gobulin hajat hamba ya Allah. Hamba punya kesulitan, mudahkan kesulitan hamba ya Allah. Hati hamba lagi sumpek ya Allah, ngadepin laki megelin. Misalkan ngapki megelin, kerjaannya tidur, bangun, ngopi, sekalinya jalan nongkrong, kerja kagak ya Allah. Misalkan kasih dia hidayah ya Allah, jadikan dia laki yang soleh sebagaimana jadikan hamba istri yang soleha. Bagus gak begitu? Jadi Anda kalau habis melakukan amal soleh, lagi dapat ibaratnya voucher, doa yang manjur, doa yang mustajab.
pakai, jangan disia-siain. Ini diajarin langsung sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Jelas atau tidak? Kemudian selanjutnya ada cerita lagi nih. Ini ada cerita. Jadi Nabi SAW mengatakan kullu dzunubi yaghfirullah minha ma syaa illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjilu li sahibihi fil hayah qabla al mamat. Ya. Setiap dosa itu yang namanya dosa Allah Subhanahu wa taala ampuni sesuai dengan kehendak Allah. Dan kebanyakan dosa itu nanti hukumannya di akhirat. Kecuali apa? Kecuali uququl walidain. Anak yang durhaka sama orang tuanya. Itu biasanya anak durhaka sama orang tuanya hukumannya kontan. Di dunia sebelum di akhirat. Anak durhaka sama orang tua di dunia bakal sengsara sebelum di akhirat kalau dia nggak dapat ridho orang tuanya. Kalau nggak dia dapat maaf orang tuanya. Di dunia sebelum di akhirat ukubah tersebut, saudara. Sebagaimana sebaliknya, anak bakti sama orang tua itu nanti keistimewaannya, fadilahnya, pahalanya, ganjarannya kontan di dunia sebelum di akhirat, saudara. Di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya ada satu cerita, Bu, pernah baca surat Baqarah, Bu? Kok yang pernah dikit doang nih? Ini ketahuan yang ngaji dikit ini. Bu, panjang nggak surat Baqarah? Surat paling panjang dalam Al-Qur'an, betul? Apa arti Baqarah? Sapi. Kenapa surat paling panjang dalam Al-Quran namanya nama sapi? Ayo, sepenting apa sapi itu? Perhatikan baik-baik. Sepenting apa sapi itu sampai jadi nama surat terpanjang dalam Al-Quran? Pernahkah kita berpikir, kok bisa surat terpanjang dalam Al-Quran namanya nama sapi? Kenapa nggak nama yang lain? Sepenting apa sapi itu? Apa rahasia di balik sapi tersebut sehingga menjadi nama surat terpanjang dalam Al-Quran? Saya mau lanjutin, kesian ibu-ibu udah capek. Di demo ini urusannya deh. Takbir. Abu Yazid Muhammad ngutip dalam kitab ini. Wa dzukira fit tafasir. Kata Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki, dan disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Ini cerita tentang Bani Israel. Mungkin sebagian ada yang nuding, Israiliyat tuh sabodo teuing, bodo amat. Yang ngutip Abu Ya Maliki, ahli hadis, ahli riwayat. Sehingga kita kalau sudah suatu riwayat dikutip oleh ahlinya di bidangnya, udah aman, gak usah diperiksa-periksa lagi, saudara. Udah cukup kita taklid dengan Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, saudara. Tapi yang kita bisa ambil hikmahnya, ada cerita, Bu. Dulu di Bani Israel ada rajulun saleh di Bani Israel. Anak saleh ini lahu ibnun tiflun wa lahu ijlah. Dia punya anak masih kecil dan dia punya seekor sapi. Ya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ini orang saleh tadi, seekor sapinya dibawa ke Ghaidah. Ghaidah ini satu tempat yang banyak pohon, banyak rerumputan, ya perkebunan lah begitu. Dibawa sapinya ke perkebunan, kemudian begitu sampai di perkebunan yang dituju, qala Allahumma inni astaudi'uka hadhil ijlah libni hatta yakbur. Anaknya masih kecil nih. Ya Allah ya Rabb, aku titipkan kepadamu sapi ini ya Allah. Ini sapi aku titipkan kepadamu buat anakku nanti kalau udah gede. Jadi dititipinnya di tengah hutan, titipin kepada Allah. Kalau yang kurang-kurang tawakal sama kita hilang, saudara. Ini lain nih orang soleh nih. Akhirnya apa yang terjadi? Ini orang soleh meninggal. Begitu dia meninggal, saudara, sapi ini masih liar di kebun tadi. Bahkan sapi ini terkenal kalau dideketin sama orang kabur, Singkat cerita, di sisi lain ini anak-anak soleh. Tadi yang namanya buah nggak jatuh jauh dari pohon. Bapaknya soleh, anaknya soleh. Ini anak-anak soleh, udah gede dia anak. Dan subhanallah, ini anak bakti luar biasa sama ibunya. Abahnya udah meninggal, tinggal ibunya. Saking baktinya dia sama ibunya, Bu. Itu kalau malam hari ini anak apa yang dia lakukan? Malam hari sama dia dibagi 3. Sepertiga malam dipakai buat sholat,
sepertiga malam buat istirahat, sepertiga malam buat nemenin ibunya, saudara. Itu tiap malam dia lakukan. Jadi diduduk sama ibunya, dia ngobrol, ditemenin ibunya. Ini zaman sekarang anak yang duduk nemenin ibunya ngobrol. Banyak gak bu? Nemenin HP iya. Banyak, nemenin ibunya udah jarang. Diduduk sepertiga malam buat sholat, sepertiga malam nemenin ibunya, sepertiga malam dia tidur. Itu faedah asbah. Kalau udah pagi hari, jadi malamnya ibadah. Dibagi 3 waktu malam. Pagi hari, kata dia, itu kalau udah pagi hari dia nyari kayu bakar ke hutan. Setelah dia nyari kayu bakar ke hutan, dia ke pasar. Hasil kayu bakar yang dia kumpulkan setengah mati itu dijual. Hasil penjualannya dibagi 3 lagi sama dia. Sepertiga dari hasil penjualannya dipakai buat sedekah. Sepertiga dari hasil penjualannya dipakai buat makan dirinya. Sepertiga dari hasil penjualannya dipakai buat ngasih ibunya. Ibunya begitu ngelihat dia, kesian, nih anak luar biasa, malamnya ibadah, paginya kerja. Wah, kerjanya buat ibadah juga, saudara. Akhirnya ibunya kesian, dipanggil sama ibunya suatu hari, ya bunayya, inna abaka warathaka ijlah istauda'aha Allah fi ghaidati kadza fantalik wad'u ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq an yuruddah alik. Nah, ayah kamu itu dulu punya 1 ekor sapi, itu warisan buat kamu. Itu 1 ekor sapi dititipin, nitipnya ke Allah. Di satu tempat perkebunan daerah sana diunjukin sama dia, maka datanglah ke sana nak. Minta sama Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishaq, supaya sapi itu dikembalikan kepada kamu. Kemudian anaknya bertanya-tanya, ini sapi bagaimana? Karena kan sapi banyak. Apa yang membedakan sapi punya dia sama sapi punya orang lain? Dikasih tahu, wa alamatuha annaka in nazarta ilaiha yukhayyalu ilaika anna syu'a asy-syamsi yakhruj min jildiha. Ciri-cirinya sapi warisan dari bapakmu itu, sapinya terang benderang, glowing bu, sapinya bu. Kalau bahasa sekarang glowing, terang, sapinya tuh terang. Saking terangnya tuh sapi, seolah-olah cahaya matahari keluar dari sela-sela kulitnya. Saking terangnya tuh sapi. Itu yang membedakan sapi kamu dengan sapi yang lain. Makanya sapinya disebut al-mudahhabah, keemas-emasan. Sapi keemas-emasan. Kenapa? Karena saking bagusnya warna kulit itu sapi. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Akhirnya itu anak datang ke hutan, saudara. Begitu datang ke hutan, dia minta sama Allah Ta'ala dengan kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishaq, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu diminta supaya sapi itu balik, sapi itu datang. Yang tadinya sapi kalau ngelihat orang kabur langsung datang, dan sapi itu langsung bersimpuh di hadapan dia. Akhirnya langsung dipegang tanduknya tuh sapi. Tuh sapi begitu dipegang tanduknya, fatakallamat biiznillah. Ini sapi ngomong dengan izin Allah Subhanahu. Bagaimana cara ngomongnya? Yang pasti bukan wa maqalli inna rahmatan la fi ma Allah syududu, enggak begitu, saudara. Yang pasti enggak begitu. Itu bahasa semut katanya. Sapinya ngomong. Ini percaya enggak, Bu? Yakin? Ya, karena diriwayatkan oleh orang yang terpercaya. Dan karomah, kalau Allah mau bikin sapi bicara, Allah bisa enggak? Bisa. Ini bukan sapi sembarangan. Makanya nanti ada kaitannya dengan surat Al-Baqarah. Ini sapi bicara. Apa kata sapi? Ayyuhal fatal bar bi ummih irkabni fa innahu ahwan alaik. Kata sapi itu, wahai pemuda yang bakti sama ibunya, coba naikin aku. Kalau kamu naikin kan enteng, ngapain kamu tenteng saya, tanduk saya, kamunya jalan kaki? Naikin aja, naikin. Apa kata pemuda tersebut? Inna ummi lam ta'murni bidzalik. Enggak, saya enggak disuruh naikin kamu sama ibu saya. Saya disuruhnya ngambil doang, enggak disuruh naikin. Ya pokoknya kalau ibu saya enggak suruh naikin, saya kagak mau naikin, disuruhnya ngambil doang. Saking baktinya nih anak sama ibunya. Faqalatil baqarah, ini sapi ngomong lagi, wallahi law raqibtani ma kunta tuqaddir alayya abadan. Demi Allah, kata sapi itu, andai kata kamu naikin saya enggak keberatan, saya enggak kerepotan. Kenapa kamu takut naikin saya? Saking nurutnya kamu sama ibu enggak nyuruh ya kamu kagak lakuin. Kata dia, fantalik fa innaka law amartal jabala an yanqali' min aslih lan qala' li birrika bi ummik. Kata sapi tersebut kepada anak muda tadi, nak, kamu buru-buru jalan deh nak. Wahai pemuda yang bakti, kamu ini saking baktinya sama ibumu, lisan kamu ini mujarab, mustajab. Kalau bahasa orang Betawi, lisannya digarmin. Bahasa orang Betawi itu, apa yang kamu ngomong bakal kejadian.
Karena saking baktinya kamu sama ibumu. Bahkan itu gunung kalau kamu suruh copot dari tempatnya, dia bakal copot. Karena baktinya kamu kepada ibumu. Shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya udah dia jalan sampai ke rumah ibunya. Begitu sampai ke rumah ibunya, kata ibunya, nak, begini nak, ini kan sapi warisan dari ayahmu buat kamu. Kamu nih sekarang keadaan susah, kamu kerja setengah mati, malam ibadah, pagi kerja. Udah nak, kamu jual aja nih sapi, nanti uangnya ambil buat kamu. Ditanya lagi sama ibunya, bu, jual berapa bu? Katanya salah 1 dinar. Udah kamu jual seharga 3 dinar. Tapi kata ibunya, kalau kamu udah mau jual, minta persetujuan saya dulu. Jangan didilkan sebelum saya setuju. Dibawa ke pasar. Begitu dibawa ke pasar, Allah Ta'ala ngirimkan malaikat. Malaikat dalam bentuk manusia. Karena malaikat ini kadang-kadang tampil dalam wujud manusia, bu. Malaikat dikirim oleh Allah dalam wujud manusia buat ngetes nih anak sejauh mana baktinya dia sama orang tua. Akhirnya malaikat datang, malaikat nawar, "Bikam hadhil baqarah." Ini sapi berapa harganya? Kata no anak 3 dinar. Tapi saya syaratkan, saya nggak mau ngejual ngelepas kecuali kalau ibu saya udah ACC. Ibu saya udah ridho baru saya lepas. Akhirnya malaikat bilang, "Begini, kamu kan jual 3 dinar. Gini deh, saya tawar. Tawar berapa ya? Saya tawar jadi 6 dinar. Jadi ibarat mau jual 10 juta. Saya tawar jangan 10 juta, berapa? 20 juta. Tapi syaratnya jangan bilang-bilang ibu kamu. Ini kira-kira kalau jamaah majelis ini nih. Jual 10 juta. Dengan syarat dikasih ditawar 20 juta, tapi jangan bilang-bilang. Sikat nggak? Wah. Emang gak ada yang bakat jadi wali kayaknya deh. Kata nih anak apa? Lau a'taitani wazna dhahaban lama khudhu ila biridha ummi. Jangankan 6 dinar, andai ente beli seharga emas seberat sapi ini, saya gak bakal ambil kecuali kalau ibu saya ridho. Ditantang balik tuh sama dia. Singkat cerita, ini anak balik ke ibunya, "Bu, ini ada yang nawar, bu. Berapa nawarnya? 6 dinar. Kalau di sini kan lu dasar anak bego, kenapa nggak dilepas? Kalau di sini kan begitu. Kalau di sini nih mau jual 3 dibeli 6 nggak dilepas, anak bego. Kalau di sini, tapi ini nggak begitu. Kata ibunya, ya udah balik ya, nggak apa-apa. Jual 6 dinar. Tapi nanti ujung-ujungnya kalau mau deal minta ridho saya dulu. Digituin lagi sama ibunya. Kalau model minta ridho saya dulu. Dia balik lagi ke pasar. Begitu balik lagi ke pasar, ya udah. Kata ibu saya mau disuruh lepas ke kamu. Saya jual 6 dinar. Ini malaikat naikin lagi harga, enggak. Sekarang saya nggak mau beli 6 dinar. Berapa mau belinya? Saya mau beli 12 dinar. Bukan lagi 6 dinar, 12 dinar kata dia. Ini anak nggak mau, saya nggak mau kecuali kalau ibu saya udah ridho. Saya nggak mau ambil. Kalau orang sini bagaimana kira-kira? Pokoknya saya dibilang 6, sekarang kamu nawar 12, saya nggak mau, saya balik dulu ke ibu saya. Dia balik lagi ke ibunya. Begitu balik lagi ke ibunya, dibilang, "Bu, sekarang ditawarnya 12 dinar, bu, bagaimana nih bu?" Ibunya perempuan soleha, kagak main TikTok ibunya. Apa kata ibunya? "Masya Allah, nak, kamu tahu nggak nak? Itu yang beli malaikat, nak. Itu malaikat mau nguji kamu." Ibunya wali juga. "Itu malaikat mau nguji kamu, nak, yang beli itu. Itu bukan orang sembarangan. Ya udah sekarang begini aja, kamu balik lagi, kalau ketemu lagi orang tadi langsung tanya, kamu maunya bagaimana? Terserah kamu. Serahin aja ke tuh malaikat." Akhirnya dia balik lagi, ya, dia tanya, "Bagaimana sekarang? Kamu maunya seperti apa?" Kata malaikat kali ini langsung, "Amsiki hadhil baqarah fa inna Musa ibn Imran yashtariha minka liqatil yuqtal fi bani Israel fala tabiha illa bimil'i maskiha dhahaban wal masakal jirid." Malaikat begitu ditanya begitu, begini kata malaikat, "Ini jangan dijual," kata malaikat sapi. "Nanti Nabi Allah Musa bin Imran," ini sampai ada urusan sama Nabi Musa nih ceritanya. "Nabi Musa bin Imran akan beli sapi ini kepada kamu karena ada satu kasus di tengah Bani Israel. Ada satu kasus di tengah Bani Israel yang akan membuat Nabi Musa datang kepada kamu. Nabi Musa akan beli sapi ini kepada kamu. Kalau ketika itu sapi kamu dibeli, maka jangan jual kecuali bimil imaski hadahaban,
Apa mil imaski hadahaban? Seberat kulitnya sapi ini, kulitnya sapi ditimbang dengan berapa beratnya, hargai emas segitu. Jadi kalau ini sapi zaman Bani Israel nih, bukan sapi zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sebagian ngirim korban capi kulban, kecil kurus saudara, pakai C, capi kulban. Ini sapi Bani Israel, orang Bani Israel aja gede-gede, bagaimana sapinya? Tapi sekarang aja kalau agak gedean dikit, itu kulitnya bisa 10 kilo, bisa 20 kilo kulitnya. Taruh nih sapi Bani Israel 20 kilo, taruh kulitnya. 20 kilo seharga emas. Bu, emas 1 gram berapa bu? Ini ketahuan gak ada yang beli emas ya deh. Hampir 3 juta ya bu ya. Ini dalam beberapa tahun terakhir harga emas naik signifikan, hampir 3 juta. Taruh dah, lempengin 3 juta. Berarti kalau 1 gram 3 juta, 1 kilo berapa gram? Ini ijazahnya ada apa kagak deh? 1 kilo 1000 gram. Berarti 3 juta kali 1000 sabaraha? 3 M. Itu baru 1 kilo. Kalau 20 kilo berarti 60 M. Sapi 60 M, liar aing liar. Sapi 60 M. Mobil nggak ada yang 60 M saudara. Tapi 60 M kalau buat MBG nggak sampai sehari itu saudara. Mobil 60 M sapi. Kata malaikat jangan jual kecuali harga segitu. Kalau nggak segitu jangan dilepas. Akhirnya udah bener, nggak lama Nabi Musa datang. Ternyata ada kasus di Bani Israel. Ada seseorang yang terbunuh. Gara-gara orang ini terbunuh, akhirnya saling tuduh satu sama lain. Nggak tahu siapa pembunuhnya, saudara. Ini bisa menimbulkan fitnah. Akhirnya Allah Ta'ala ketika itu mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam supaya kalau mau ketahuan pembunuhnya beli sapi. Cuman Bani Israel emang banyak tanya bu kerjaannya. Yang banyak tanyanya Bani Israel ini bikin mereka susah sendiri. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Biasain jangan nanya sesuatu kalau kalian tahu malah jadi susah. Bani Israel begitu, disuruh beli sapi, pakai nanya, sapi yang bagaimana? Dijawab awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun faqi'un launuha tasurun nadhirin. Akhirnya yang tadinya sapi doang gara-gara nanya sapi yang bagaimana? Jadi ditegesin sapi yang warnanya terang benderang. Wah udah makin susah tuh. Terus sapi yang umurnya nggak terlalu tua tapi nggak terlalu muda. Musallamatun la syiyata fiha, di Al-Qur'an diceritain tuh kisah tuh di suratul Baqarah. Yang hafal surat Baqarah ingat banget tuh cerita tuh, saudara. Tanya jawab antara Bani Israel dengan Nabi Allah Musa. Nanya didetilin. Makanya jangan kayak Bani Israel. Dia kasih tahu, kata Habib Hanif baca sholawat ini nanti rezekinya lancar. Pakai nanya, bacanya berapa kali? 1000 kali. Pakai nanya lagi kapan bacanya? Jam 3 subuh. Udah dikasih gampang bakal susah. Kalau yang gampang jangan nanya malah jadi Bani Israel begitu tuh. Dikasih gampang banyak nanya jadi susah. Allah larang. La tas'alu an tasya itubdalakum tasukum. Jangan nanya sesuatu yang kalau kalian tahu kalian malah susah, saudara. Singkat cerita sampai kepada spesifikasi yang cuma ada di sapi yang dimiliki si anak yang bakti sama ibunya tadi, saudara. Sapi yang Allah suruh cari itu cuma sapi yang dimiliki oleh anak tadi, saudara. Akhirnya mau nggak mau supaya nggak ribut, walaupun harganya mahal, mereka beli sapi tersebut dari anak tadi. Alhamdulillah. Akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Begitu sapi itu dibeli, disembelih sapi tersebut, Allah perintahkan, wa idz qataltum nafsan fadaratu fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun ila akhiril ayah. Di Al-Qur'an diceritain tuh. Ya Allah perintahkan sapi itu akhirnya disembelih. Allah perintahkan diperintahkan untuk memukul mayit tadi. Mayit yang udah mati tuh, yang korban pembunuhan, dipukul dengan salah satu anggota tubuh sapi tersebut. Akhirnya mayitnya bangkit lagi. Ya di riwayat disebutin itu dalam keadaan lehernya masih berdarah-darah. Dia bangkit, terus dia ngomong siapa yang bunuh dia. Dia cerita tuh. Akhirnya dari situ baru ketahuan pembunuhnya siapa, masalahnya selesai. Alhamdulillah. Jadi pelajaran kita hari ini membahas tentang sapi.
Ini ketahuan kalau ngaji belum sarapan. Bahas birrul walidain kok temanya jadi sapi. Bu. Jadi ternyata nama suratul Baqarah, surat terpanjang dalam Al-Quran, kok bisa-bisanya dikasih nama sapi? Ternyata sapi bukan sapi biasa, saudara. Bukan sapi biasa, tapi di balik sapi itu ada kisah baktinya seorang anak kepada ibunya, saudara. Bayangin, sapi milik anak yang bakti sama ibu, sapinya dimuliain sama Allah, dijadiin nama surat Baqarah. Baru sapinya, bagaimana anaknya? Sapi. Gue jadi bercanda mulu. Sapi, Bu, sapi milik anak bakti sama ibunya. Allah muliain tuh sapi. Bagaimana anaknya? Bagaimana si anak itu sendiri di dunia sebelum akhirat dimuliain sama Allah? Kayak mendadak, Bu. Kayak mendadak. Bakti sama orang tuanya kayak mendadak tuh anak. Dunianya diberkahin, belum akhirat itu. Di akhirat itu jauh lebih besar lagi, saudara. Makanya Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa. Kenapa sampai surat Al-Baqarah dinamakan dengan surat Al-Baqarah, surat sapi? Kenapa? Ternyata ada rahasia di balik itu. Ternyata Allah pengen nitipkan pesan kepada kita, sapi ini bukan sapi biasa, sapi yang dimuliakan oleh Allah karena baktinya anak kepada orang tuanya. Maka salah satu sebab kemuliaan adalah bakti yang dilakukan anak kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Maka ibu sekalian, yang mesti kita pahami sebelum saya tutup, bagi seorang anak wajib menuntut dirinya untuk semaksimal mungkin bakti sama orang tua, karena itu pintu kebahagiaan dia, saudara. Bahwa kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, seorang anak wajib nuntut dirinya, untuk bakti sama orang tua. Tapi di sisi lain, kita sebagai orang tua juga mesti jadi orang tua yang baik. Karena di dalam hadis Nabi mengatakan, rahimallahu walidan a'ana waladahu alal bir. Ya, Allah sayang banget. Saya mau tanya ibu sekalian, Bu, mau dapat kasih sayang Allah? Oh, kalau udah dapat kasih sayang Allah enak banget, udah segala-galanya kita dapat. Maka Allah sayang, rahimallahu walidan, kata Nabi. Allah merahmati orang tua yang a'ana waladahu alal bir, yang bantuin anaknya dalam bakti. Nggak usah terlalu nuntut, banyak memaklumi. Sebagaimana kita dulu jadi anak banyak dimaklumin sama orang tua kita. Pas kita jadi orang tua juga maklumin anak kita. Jadi di satu sisi kita sebagai orang tua berusaha jadi orang tua yang baik, yang banyak maklumin, supaya anak ini dapat ridho kita. Begitu itu anak dapat ridho kita, besok di surga bakal bareng-bareng. Nanti kita akan lanjutkan nih. Setelah ini akan ada pembahasan yang bulan yang akan datang yang luar biasa, saudara. Jadi di satu sisi dalam porsi kita sebagai orang tua, jadi di satu sisi dalam porsi kita sebagai orang tua, jadi orang tua yang baik, yang membantu anak dalam bakti. Ya, jangan terlalu ekspektasi kita ketinggian, standar kita ketinggian sampai tuh anak jadi anak durhaka akhirnya. Gara-gara kita sendiri. Sadar, kita pernah jadi anak. Sebagaimana orang tua kita banyak maklumin kita, banyak juga maklumin anak kita supaya dia dapat ridho Allah. Begitu kita banyak maklumin anak, kita ridho sama tuh anak bakal berubah jadi baik, saudara. Tapi di sisi lain dalam porsi kita sebagai anak, nih kita bijak nih, dalam porsi kita sebagai anak, jangan nuntut orang tua buat maklum. Jangan malah anak yang bicara nuntut orang tua buat maklum, jangan. Dalam porsi kita sebagai anak, tuntut diri kita buat semaksimal mungkin bakti sama orang tua. Mudah-mudahan kita jadi anak-anak yang berbakti. Di sisi lain mudah-mudahan Allah kasih kita anak-anak yang berbakti. Amin ya Rabbal. Maka sebelum ditutup, kita minta baca Fatihah ya untuk Ustadz Yordan, mantan Panglima DPP FPI yang lagi dirawat di rumah sakit ya. Begitu juga tadi salah satu Kiai Rosyid Dahlan juga lagi dirawat di rumah sakit, dan semua orang-orang tua kita yang sakit
Guru-guru kita yang sakit, mudah-mudahan dikasih kesembuhan oleh Allah Ta'ala. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyahum. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyahum. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyahum shifaan taman ajilan bibarkat birrul walidain bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu, tadi dibacain qasidah kisah Rasul, Bu. Nikmat nggak, Bu? Itu salah satu masterpiece karya guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizki bin Syihab yang mempermudah kita buat kenal Rasulullah. Oh, kalau hidup udah kenal Rasulullah, Bu, aduh, udah nggak ada duanya nikmat. Sampai-sampai Habib Ali Habsyi itu mengatakan fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyamah. Kata Habib Ali Habsyi, saya pengen buru-buru masuk surga. Tahu gara-gara apa? Bukan gara-gara istana, bukan gara-gara bidadari. Saya pengen masuk surga karena di dalamnya ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat begitu ditanya, "Kenapa kamu rindu masuk surga?" Li'anna fiha Rasulullah. Karena di dalamnya ada Rasulullah. Maka surga di dunia sebelum di akhirat ketika kita kenal Nabi Muhammad. Ketika kita tahu keindahan Nabi Muhammad. Ketika kita tahu riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, guru kita ini alhamdulillah beliau nyusun buat kita riwayat hidup sejarah Nabi dalam qasidah kisah Rasul. Dari awal sampai akhir, Bu, dengan mudah, dengan enteng. Ibu-ibu nggak usah baca satu persatu tuh halaman-halaman sejarah, diringkas sama guru kita. Dibawainnya pakai nada yang nikmat, yang syahdu. Dan juga guru kita berjuang dengan keluarganya dan orang-orang yang bersama beliau. Bagaimana dengan teknologi yang ada saat ini supaya apa yang ada di balik kisah tersebut ya walaupun sangat minim dibandingkan dengan hakikatnya di zaman Rasulullah, tapi seenggak-enggaknya bisa divisualisasikan supaya bisa lebih khusyuk. Dan gak sampai di situ, diiringi dengan musik yang nikmat, yang syahdu. Itulah yang disebut dengan qasidah kisah Rasul. Maka ya ini alhamdulillah akan diadakan kembali ya The Light of Prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya Allah ada konser kisah Rasul lagi. Tentunya dengan supaya kita bisa mengenal sejarah Rasulullah dalam waktu yang singkat, padat, dan meningkatkan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah itu akan diadakan nanti 9 September, hari Sabtu 9 September 2026. Insya Allah. Maka jamaah Markas Syariah ya karena itu ngadain acara di gedung, biaya produksinya nggak sedikit, maka ada biaya yang diambil supaya nggak ketinggalan dari sekarang nabung. Dan kali ini bukan hanya buat perempuan, buat laki-lakinya ada. Jadi yang laki-lakinya juga diajak. Ya, jangan giliran bola nonton, paket bola bisa Piala Dunia, giliran buat Nabi gak bisa, saudara. Betul apa kagak? Diajak lakinya, diajak suaminya, diajak anak-anaknya juga bisa sekarang. Jadi anak-anak belajar sejarah Nabi. Tanggal 19 September ya 2026 hari Sabtu, paginya buat perempuan, siangnya buat laki. Dan sebelum itu nih, sebelum nanti tiketnya kehabisan, ada war tiket. Tapi jangan bacok-bacokan ya. Saya takut war tiket, perang berebut tiket, bacok-bacokan akhirnya nih. Ada war tiket tanggal 19 Juli di Instagram dan TikTok Hof by HRS. Hof by HRS. Jadi nanti ikut siarkan, sebarkan. Dari sekarang masih jauh waktunya, bisa nabung, bisa ngajak keluarganya, ngajak sanak familinya, ngajak anak-anaknya, ngajak tetangganya. Insya Allah biayanya masih terjangkau, insya Allah. Dan insya Allah ini menambahkan wawasan kita tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi war tiketnya supaya nggak kehabisan tanggal berapa? 19 Juli war tiket ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya kebagian dan sehat walafiat, acara bisa lancar sampai hari H ya. Jangan cuma buat kita, sebarkan juga. Satu, bentuk kewajiban kita sebagai anggota Majelis Markas Syariah, kita sukseskan program ini bersama. Yang kedua, saudara, supaya kalau orang ikut dia tersentuh hatinya, dapat pelajaran tentang Nabi, kita dapat ikut dapat pahalanya. Siap sebarkan? Orang kompak, siap sebarkan? Siap sukseskan? Siap hadiri? Siap nabung? Takbir! Insya Allah. Ini saja, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat.
hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini udah dibagiin ya, flyernya udah dibagiin. Masing-masing tinggal ngakses. Foto upload di statusnya masing-masing. Setuju? Setuju? Nah, di foto, di upload, disebarin di grup-grup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita contoh sama-sama, kita amalkan. Mudah-mudahan kita dianugerahkan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu sebagai tambahan khusus untuk